wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi terkait dengan sejarah perkembangan kota dan perencanaan kota. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan. Nah, klasifikasi perencanaan berdasarkan tingkat operasionalnya. Yang pertama yaitu normative planning. Nah, normative planning ini lebih menyangkut pada perumusan kebijakan, di mana memberikan pertimbangan tentang nilai-nilai dasar terhadap keputusan. Nah, keputusan yang telah ditetapkan yaitu hal-hal yang harus dilakukan. Kedua, yaitu strategi planning. Nah, strategi planning ini lebih menyangkut pada program pembangunan, di mana di dalamnya itu ada analisis dan evaluasi terhadap tujuan yang akan dicapai. Nah, keputusan yang telah ditetapkan yaitu sesuatu yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu operational planning. Nah, operational planning ini lebih menyangkut pada implementasi proyek, di mana melakukan tindakan-tindakan intervensi untuk mempengaruhi perubahan. Nah, keputusan yang telah ditetapkan yaitu sesuatu yang harus atau yang akan dilakukan. Selanjutnya, periodisasi sejarah perkembangan kota. Nah, sejarah perkembangan kota dan perencanaan kota telah dilakukan berbagai periodisasi, dari yang paling sederhana dengan membuat dikotomi kota tradisional sampai modern, sampai dengan periodisasi yang rinci sesuai dengan perkembangan peradaban. Adapun gambaran perkembangan kota dan perencanaan kota yang menyertainya secara periodik menurut Centenes 1988. Yang pertama yaitu peradaban Mesir kuno atau kota Babilonia, yang dimulai dari perkembangan kota di tepi sungai Eufrat dan Tigris, di mana mulai ada alat-alat industri dan manufaktur atau pertanian dan kesenian. Selanjutnya yaitu peradaban Yunani atau kota Athena, di mana pada saat itu terjadi perubahan sistem atau demokrasi sehingga penduduk sering mengadakan pertemuan yang berpengaruh kepada bentuk perencanaan kota. Nah, selanjutnya yaitu peradaban Romawi atau kota militer, di mana ini berawal di Athena, kemudian pindah ke Roma, yang kemudian meluas kerajaan Romawi, yaitu mulai agresif. Nah, selanjutnya keempat yaitu abad pertengahan, di mana ditemukannya bahan peledak, yaitu bahan peledak ini digunakan untuk yaitu sebagai benteng-benteng pertahanan atau perlindungan saat terjadi perang. Nah, selanjutnya yaitu gerakan reformasi pada abad ke-20. Nah, pada awal abad ke-20 terjadi gerakan reformasi sebagai reaksi terhadap tumbuhnya kota-kota industri tersebut. Misalnya di Inggris, diberlakukan undang-undang kesehatan yang pertama karena keadaan yang buruk sekali. Seperti peraturan penggunaan tanah, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan kota tradisional dan kota modern. Nah, kota tradisional yaitu yang tumbuh dan berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum adanya pengaruh kolonial Belanda. Nah, kota tradisional ini bisa juga disebut sebagai kota yang perkembangannya itu agak lambat. Nah, selanjutnya yaitu kota modern. Kota-kota yang tidak lagi dipengaruhi oleh batasan tertentu seperti pada kota tradisional, tetapi mempunyai ciri
keterbatasan komunikasi dan pengaruh pada masyarakat secara individual. Dan kota modern ini juga bisa disebut sebagai kota yang perkembangannya itu cepat. Nah, selanjutnya adapun teori mengenai asal-usul kota tradisional serta proses perkembangannya. Yang pertama itu pendekatan teknologi dalam kota. Nah, teori ini berdasarkan suatu transisi dan evolusi kehidupan pedesaan ke arah perkotaan yang secara teknis merupakan akibat dan revolusi pertanian. Selanjutnya yaitu pendekatan ekonomi dalam kota, di mana menekankan dinamika lain yaitu faktor ekonomi yang mengubah permukiman desa menjadi kota. Karena menurut teori tersebut, faktor perdagangan menjadi kriteria yang paling utama dalam perubahan permukiman pedesaan menjadi perkotaan. Selanjutnya yaitu pendekatan ideologi dalam kota. Ini dikenal sebagai the religious symbolics. Baik, selanjutnya yaitu periode perkembangan kota di Indonesia. Pada periode pertama, pada abad ketiga sampai dengan abad 15, yaitu di mana pada periode ini sudah ada bukti-bukti hubungan antara Asia Tenggara dengan Cina dan sudah tumbuh aglomerasi, tetapi hingga sekarang belum ditemukan lokasinya. Nah, kedua yaitu periode kedua dari abad ke-11 sampai dengan ke-15, di mana di Pulau Jawa mulai berkembang pusat-pusat pemerintahan seperti Kediri, Singosari, dan kota pertama yaitu Majapahit. Nah, selanjutnya yaitu periode ketiga pada abad ke-15 sampai dengan ke-18. Setelah kerajaan Majapahit mulai runtuh dan di Jawa mulai tumbuh kota-kota Gresik, Tuban, Banteng, Aceh di Sumatera, Makassar di Sulawesi, sejalan dengan masuknya Islam. Selanjutnya yaitu periode keempat. Nah, pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20, di mana kota-kota di Asia Tenggara makin tumbuh dan berkembang, terutama sudah adanya perjanjian Wina dan dibukanya terusan Suez. Selanjutnya yaitu perkembangan kota masa Prapot dan masa kolonial. Yang pertama, perkembangan kota masa Prapot, yaitu kota-kota yang direncanakan dan dibangun pada masa sebelum kedatangan Fort. Kota-kota pada masa ini seperti Majapahit, Mataram, Benteng Lama yang direncanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tradisional. Yang kedua yaitu perkembangan kota masa kolonial. Pada abad ke-20 adalah kota-kota yang dikembangkan sejak awal abad ke-20 atau perkembangan kota pada masa Belanda. Selanjutnya itu pengaruh Islam terhadap perkembangan kota-kota di Indonesia. Perkembangan kota-kota di Indonesia pada masa lalu tidak dapat dilepaskan dari penyebaran agama Islam. Tinjauan yang dilakukan oleh Jan Sasmita pada tahun 2000 yaitu menunjukkan adanya keterkaitan antara kedatangan Islam dan pertumbuhan kota-kota pesisir yang kemudian menunjukkan dominasi kuat sebagai kota di Nusantara. Kedatangan orang-orang Muslim mengikuti jalan pelayaran dari perdagangan sehingga tempat-tempat yang dituju kebanyakan terletak di pesisir. Nah, kota-kota yang di pesisir yang bercorak Islam, salah satu contohnya yaitu kota-kota di Sulawesi Selatan, seperti di Sembopu, Ujung Pandang, Goa, Tello, Wajo. Ini terjadi pada abad ke-17. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan hukum pranata perencanaan kota di Indonesia.
Selain dari periodisasi sejarah perkembangan kota, perkembangan perencanaan kota di Indonesia dapat ditinjau dari perspektif hukum pranata perencanaan. Dalam hal ini, perkembangan kota di Indonesia ada beberapa periode. Yang pertama yaitu masa kota-kota Foch. Nah, pada masa kota-kota Foch yaitu sebelum kedatangan penjajah dari Eropa. Pada umumnya pusat-pusat permukiman di Indonesia masih bersifat pedesaan. Nah, selanjutnya yaitu masa awal urbanisasi, di mana pada masa ini jarak antara negara Belanda dan Nederland India semakin dekat, sehingga semakin berkembang perusahaan-perusahaan pelayaran yang melayani rute antara Eropa dan Asia. Yaitu masa perbaikan lingkungan, di mana pada masa perbaikan lingkungan ini permukiman rakyat kecil atau masyarakat yang ada di kampung-kampung tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh peraturan dari pemerintah, karena permukiman yang ada di kampung biasanya di bawah dari kekuasaan bupati, yaitu masa revolusi. Masa revolusi adalah masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1954. Pada masa itu belum sempat mengeluarkan atau melahirkan suatu ketentuan dalam peraturan perkotaan di Indonesia. Yang terakhir yaitu masa pembangunan berencana, di mana pada masa ini terbagi dalam 3 masa. Yang pertama yaitu dekade pada tahun 1960 sampai dengan 1970, kedua dekade 1970 sampai dengan 1980, dan yang ketiga yaitu dekade 1980 sampai dengan 1990, di mana pada awal 1990-an yaitu memperlihatkan semakin kaburnya jaminan keserasian, keterpaduan dan sinkronisasi terhadap perencanaan kota. Akibatnya ketidakjelasan, ketidaktegasan dan kekaburan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.